Assalamualaikum. Video kali ini akan dibahas tentang pembangkit listrik. Sistem pembangkit listrik ditunjang dari beberapa disiplin ilmu. Di antaranya, mechanical engineering, di antaranya motor bakar atau engine, turbin atau konektor daripada mechanical ke electrical, dan yang terakhir adalah konstruksi. Civil engineering, di antaranya bangunan untuk fondasi, gedung, bendungan, dan juga jalan. Dan yang terakhir adalah listrikan. Listrikan meliputi kabel, trafo, dan yang terpenting adalah generator. Sistem pembangkit listrik pada video ini yang lebih dibahas adalah tentang sumber energinya yang digunakan sebagai penggerak mula. Penggerak mula tersebut akan terhubung dengan turbin, kemudian dari turbin akan terhubung ke generator. Pada video sebelumnya tentang kelistrikan dan kemagnetan, diketahui bahwa PGL dapat timbul oleh medan magnet jika medan magnetnya bergerak. Bagi yang belum melihat videonya, bisa diklik di deskripsi. Pada video ini, diilustrasikan bahwa medan magnet bergerak secara berputar, sehingga listrik yang dihasilkan dari generator hampir semuanya berbentuk listrik AC. Pembangkit listrik yang banyak digunakan, terutama di Indonesia, adalah pembangkit listrik tenaga air. Besarnya daya yang dihasilkan oleh PLTA sangat tergantung dari ketinggian atau head, juga laju debit air. PLTA dapat dibuat dalam skala kecil yang diberi nama PLTMH. PLMTH memanfaatkan sumber-sumber aliran air seperti sungai yang memiliki ketinggian sangat rendah. Dengan teknik yang tepat, maka ketinggian yang rendah dapat diperoleh daya hingga 100 kW. PLTA memiliki karakteristik berikut. Bukan merupakan sumber energi fosil, sehingga dapat diperbaharui. Sama sekali tidak menghasilkan polusi. Bahkan area bendungan dapat dijadikan tempat wisata dan juga bisa dijadikan sebagai irigasi. Pembangunan konstruksi dan bendungan menelan biaya besar, sehingga biaya awal untuk PLTA sangatlah besar. Kapasitas daya dan pembiayaannya sangatlah sebanding, sehingga membuat PLTA kecil akan mengeluarkan biaya kecil. Demikian pula dengan pembangunan PLTA yang besar akan menelan biaya yang besar pula. Persiapan dalam pembangkitan listrik dari air sampai terbangkitnya listrik diperlukan waktu yang cukup lama. PLTU adalah pembangkit listrik tenaga uap. Tenaga uap dihasilkan daripada tekanan air yang telah mendidih seperti pada ilustrasi berikut ini. Sumber panas untuk mendidihkan air berasal dari 3 jenis, di antaranya batu bara, panas bumi atau geotermal, dan nuklir. Jika Anda mendengar istilah PLTU, maka yang dimaksud adalah batu bara. Berikut adalah ilustrasi PLTU, di mana PLTU adalah bertenaga batu bara. Batu bara digunakan sebagai pemanas untuk air. Ketika air mendidih, maka terjadilah tekanan yang berupa uap. Uap tersebut digunakan untuk memutarkan turbin. LTPB merupakan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang memanfaatkan panas dari bumi untuk mendidihkan air. LTPB dibagi menjadi 2 jenis, yaitu jenis basah. Jika uap dari perut bumi dalam keadaan basah, maka
maka dibuatlah pemanasan dan uap yang menuju turbin terpisah seperti ilustrasi berikut. Berikutnya adalah PLTPB dengan jenis kering, di mana uap panas dari perut bumi langsung dialirkan ke turbinnya, seperti pada ilustrasi berikut ini. Khasiatnya tenaga nuklir dapat digambarkan pada Perang Dunia Kedua, di mana Nagasaki dan Hiroshima begitu luluh lantah dengan bom nuklir. Khasiatnya nuklir diilustrasikan pada film X-Men. Di film tersebut, Wolverine menyelamatkan tentara Jepang daripada bom nuklir yang sebenarnya bom tersebut jauh, namun efeknya sampai ke dalam lubang persembunyian masih dahsyat. Bagi yang tertarik melihat potongan film tersebut, linknya ada di deskripsi. Saat ini, tenaga nuklir dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Tenaga nuklir digunakan sebagai pemanas daripada pembangkit uap. Uapnya akan digunakan sebagai pemutar turbin. Karakteristik dari pembangkit listrik tenaga uap. Pada PLTU dengan sumber energi batu bara menghasilkan polusi udara. Sedangkan PLTU dengan tenaga nuklir dapat menghasilkan radiasi yang paparannya dapat membahayakan kesehatan manusia. Batu bara merupakan sumber energi fosil yang tidak dapat diperbaharui. Sedangkan panas bumi, energi panas bumi akan sulit dipanen atau sulit diambil energinya, dengan kata lain memerlukan teknik yang sangat presisi. Pembangunan boiler juga steamer cukup memakan biaya yang besar, sehingga modal awal daripada PLTU cukup besar. Kapasitas daya dan biaya tidak berbanding lurus. Artinya, lebih baik membangun PLTU yang skalanya langsung besar, karena pembuatan yang besar dan pembuatan berkapasitas kecil akan memakan biaya yang hampir sama. Beda dengan PLTA. Persiapan dari sumber energi yang sudah ada menuju kepada pembangkitan listrik memakan waktu yang sangat lama, karena sumber energi diperlukan untuk mendidihkan air sehingga terjadilah uap. PLTPB adalah pembangkit listrik dengan memanfaatkan angin. Turbin angin dibagi menjadi dua jenis, di mana turbin angin yang sejajar dengan arah angin dan turbin angin yang tegak lurus dengan arah angin. Karakteristik dari pembangkit listrik tenaga bayu. Yang pertama adalah angin merupakan sumber energi yang terbarukan atau dapat diperbaharui. Angin merupakan sumber energi tanpa polusi. Namun sayangnya, angin sangatlah fluktuatif. Kadang besar, kadang kecil, dan kadang-kadang sangat tidak terduga. Biaya awal pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu tidaklah terlalu besar. Pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu sangat sebanding dengan kapasitasnya. Semakin besar kapasitasnya, maka biaya pembangunannya pun akan semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Pembangkitan listrik ketika angin ada akan terjadi dengan cepat. Namun sayangnya, ada dan tidaknya angin sangat tidak terduga. Pembangkit listrik tenaga diesel. Pembangkit listrik tenaga diesel adalah memanfaatkan bahan bakar minyak digunakan sebagai bahan bakar daripada engine seperti pada kendaraan, namun putaran daripada engine tersebut digunakan untuk memutarkan turbin. Karakteristik dari PLTD. PLTD menghasilkan polusi. Selain polusi
polusi udara, PLTD juga menghasilkan polusi suara dan juga getaran. PLTD berbahan bakar solar, sehingga merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Biaya pembangunan awal dari PLTD tidaklah terlalu besar. Namun, masalahnya adalah PLTD memerlukan biaya perawatan yang cukup besar. Kapasitas pembangkitan daya listrik dari PLTD berbanding lurus dengan modal awal. Kesiapan dari PLTD ketika solar sudah tersedia akan sangat cepat untuk menghasilkan listrik, sehingga PLTD sangat cocok untuk energi-energi backup atau energi yang diperlukan saat emergensi. Untuk mahasiswa teknik industri, sangatlah penting dalam bahasan pembangkit listrik adalah perencanaannya, di mana perencanaan pembangkit listrik terdiri dari beberapa materi. Perencanaan yang pertama adalah memperkirakan beban. Beban yang diperkirakan tentu saja beban untuk saat ini dan beban di kemudian hari. Beban saat ini dapat dihitung daripada jumlah rumah atau jumlah kepala keluarga yang akan dilayani pada saat ini. Jumlah beban untuk masa depan dapat diperkirakan dari angka perpindahan penduduk di daerah tersebut. Perencanaan yang berikutnya adalah perencanaan secara ekonomi teknik, di mana break-even point, return of investment, semuanya harus terencana. Perencanaan transmisi bisa menjadi sangat penting, karena tidak semua sumber energi dapat dipindah-pindahkan. Sebagai contoh adalah sumber energi panas bumi, maka transmisi dari sumber energi panas bumi kepada masyarakat perlu dihitung dan perlu direncanakan dengan baik. Perencanaan operasional terdiri dari dua kegiatan, di mana standar operasional prosedur perlu direncanakan dengan baik, dan orang-orang yang akan melakukan prosedur tersebut perlu direncanakan dengan baik pula. Perencanaan supply daripada sumber energi perlu diperhatikan daripada ketersediaannya. Sebagai contoh, jika menggunakan sumber energi air, perlu diperhatikan apakah ketika musim kemarau air akan tersedia. Kemudian perlu juga diperhatikan jarak daripada supply tersebut. Sebagai contoh, jika menggunakan sumber solar, apakah jarak pembelian solar terlalu jauh atau tidak? Yang terakhir dari perencanaan pembangkit listrik adalah perhatikan daripada lingkungan di mana pembangkit tersebut akan ditempatkan. Apakah limbah dari pembangkit tersebut akan mengganggu masyarakat? Apakah penempatan daripada pembangkit tersebut akan mengganggu aktivitas daripada masyarakat? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.